And today's episode is about a truth that changes how you see yourself, a truth you never expected, and a choice not to carry anger even when life gives you questions with no clear answers. Start with how you finally find out that you're adopted. Sampai ada one day papaku kayak kita lagi duduk berdua, dia nanya, sebelum aku tahu aku anak adopsi ya, dia nanya, okay, you want to ask some question, just give me some question and I will tell you gitu. Terus aku nanya ke dia, am I adopted gitu. Jadi Wow. keluarga aku tuh bener-bener yang keep it secret. Istrinya dari tukang gorengan itu datang ke rumah, dia bilang saya ada anak wanita, anak perempuan bayi, dia baru lahir, mau apa enggak. Nah, ada nggak sih kepengen kamu cari tahu, oh, where's my mom today? Dia di mana? Dia siapa gitu? Maybe you have another sibling. Feeling bersyukur karena mama kandungku untuk kasih aku ke orang lain itu keputusan yang hebat banget. Hi everyone, welcome to Discerning Women. And today's episode is about a truth that changes how you see yourself, a truth you never expected, and a choice not to carry anger even when life gives you questions with no clear answers. And today I'm sitting with my friend Inge, and this is a story about adoption, identity, and acceptance. Hello, good morning. Morning. Halo Inge, it's a pleasure to have you here. And then in this platform, we are not gonna just chit chat like we usually do, but actually we are talking about your life, which I just know recently. So I don't know how to start this. Should I just start with how you finally find out that you're adopted? Oh, basically it was started when I was 20 or 21 years old. I was with my friend basically. Terus udah gitu, jadi kita lagi bareng-bareng dan dia kayak kasih tahu, through my friends gitu, kalau misalnya aku itu anak adopsi. Jadi kayak dari temanku, sahabatku sebenarnya, jadi aku tahu dari suaminya sebenarnya. Jadi suaminya temanku itu dia ternyata ada kenalan sama keluargaku. Dari situ dia kasih tahu bahwa aku tuh sebenarnya anak adopsi, gitu. Oke, dan reaksi kamu pas dengar percaya kah atau bingung atau gimana? Aku sebenarnya udah ngerasain dari aku kecil, karena I'm quite different from my other families, especially my brothers. So my brothers, like my family who adopt me is basically Chinese. So aku kelihatan banget bedanya dari skin tone. Tapi kamu selalu bertanya-tanya nggak sih, asking your parents, your brothers, kayak, "Aku bener anak adopsi atau enggak?" Karena waktu kita masih kecil sering ada film kayak, "Oh ini anak pungut lah," segala macam. So I always also questioning myself, "Am I also adopted just because of that movie?" Gitu. Jadi, pernah nggak sih nanya gitu waktu masih kecil? Kalau nanya sama keluarga langsung sih enggak. Mhm, Cuma kalau nanya ke diri sendiri, iya sempat ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Karena mhm, juga agak di-treat beda ya sama, omku gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya I think I'm adopted sih gitu. mmm, Tapi I just keep it silent, aku nggak pernah nanya-nanya. mhm. Sampai ada one day papaku, eee, kayak kita lagi duduk berdua, dia nanya, sebelum aku tahu aku anak adopsi ya, dia nanya, okay, you want to ask some question, just give me some question and I will tell you gitu. Terus aku nanya ke dia, am I adopted gitu. Terus dia cuman diem, dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma bilang, one day you will know, kayak gitu. Tapi dari situ kamu udah ngerasa, that's probably the answer. It's a yes, I think for me. Tapi aku Mhm, nggak marah, aku cuman ketawa doang sebenarnya. Pas mhm. aku denger kayak gitu, ya dia udah basically udah kayak bilang, "Yes, I'm adopted." Mmm, dan ketika udah tahu, apakah kamu berubah saat itu? Memang mungkin belum clear, orang tua bilang, "Oh iya kamu anak adopsi," tapi you actually already knew from that type of answer. Itu rasanya gimana? That also change you as a person atau enggak? Totally enggak sih. Mungkin karena aku udah terima kali ya dari kecil. Karena aku udah kayak nanya sama diriku sendiri, kayaknya aku anak adopsi deh, kayak nanya-nanya kayak gitu. Aku juga ngobrol sama teman-teman, kayaknya aku anak adopsi deh. Mmm, Terus teman-teman bilang, "Iya, mungkin yes, mungkin no." Terus aku mikir, aku mau marah tuh dari segi apa mhm, gitu loh. Aku dirawat dengan baik,
aku dikasih edukasi yang baik. My parents love me so much, my brother also love me so much. Jadi kalau di dalam internal keluarga, aku tuh nggak dibedain sama sekali. Mhm. Jadi untuk mau marah sama mereka tuh aku juga nggak ada gitu. Kalau Mmm, sampai one day aku berantau kalau aku itu emang anak adopsi. mhm. Kira-kira seandainya kamu tahu the truth earlier when you were small, sama kamu tahu ketika usia 21 tahun kan hitungannya udah dewasa, is it really make a difference or not? Oh, that's a hard question sih. Penasaran aja sih, karena kan banyak sebenarnya case seperti ini gitu. Mungkin kali ya, karena mungkin pas masih kecil itu, eee, kayaknya belum siap secara mentali kali. Mmm, Karena itu kan masih ada pertanyaan-pertanyaan dari diri sendiri, terus mhm, masih belum terima kayaknya kok keluarga tuh ngebedain aku, kayak gitu kan, keluarga besar. Jadi pas mungkin kalau papa sama mama kasih tahu aku pada saat itu kayak mungkin aku lebih marah kali. mhm. Tapi aku juga itu pertanyaan yang berat sih sebenarnya, Iya iya. kayak gitu. Tapi mungkin, bisa yes, bisa no. Mhm. Jadi kamu juga belum tahu jawabannya ya? Belum tahu jawabannya, Jadi tapi mhm, bagus sih, I mean like it's a good timing sih untuk aku tahu di umur 20, 21 tahun. mmm. Oke, kamu sempat bilang tadi dibedain dari keluarga besar, terutama dari om. Om ini berarti dari keluarga papa atau mama? Papa. Dari papa. Apa yang dia treat beda seperti apa sih ke kamu? Lebih kayak apa ya, mungkin lebih kelihatan signifikan misalnya ada sepupuku datang, dia bakalan kasih makan ke sepupuku kalau Mhm dan dengan senyumannya, tapi kalau sama aku beda gitu mhm loh. Dia kayak jutek, dia mhm kayak kayak nggak mau ngomong, kayak nggak mau main sama aku. Dan aku udah ngerasain itu kok kayak beda banget ya dari mmm, kecil gitu. Apa karena aku pikirnya aku mhm. itu nakal waktu Mmm. masih kecil, karena aku totally beneran nakal abis gitu. Dan pas udah gede makin lama aku makin ngeliat tuh, kok kulit aku beda, mereka semua tuh Chinese banget, aku tuh Mhm enggak. Dan sebenarnya ada momen waktu aku masih SD, itu pas lagi di sekolah, ini aku nggak cerita sama kamu, mhm. jadi guruku lagi ngomongin tentang blood test. Oke. Dia bilang katanya kalau misalnya kita satu keluarga, kita itu anak kandung, golongan darahnya tuh semua sama. Dan Mhm aku udah tahu dari kecil papaku bilang aku tuh golongan darahnya B+. mhm. Terus aku bilang sama guruku, "Aku B plus, papa mamaku O, berarti kamu bukan anak kandung ya?" Terus dari situ aku kayak, am I? Kayak gitu. Jadi udah mulai nanya-nanya lagi kayak, kayaknya iya nih, beneran nih, Mmm. gitu. Oke dan, apa orang tua kamu pernah kamu, confirm nggak kayak misalkan, "Pak, kenapa sih kok om aku treat-nya beda ke aku?" Pernah sempet nanya nggak waktu masih kecil? Enggak. Aku lumayan anak pendiam sih waktu masih kecil. Jadi aku Mhm nggak pernah nanya. Aku lumayan keep itu sendiri dari aku kecil, mhm. sampai aku besar. Dan baru rasanya kayak, "Oh kayaknya nyambung nih, kayaknya gara-gara ini." Tapi Iya, pernah tanya ke om sendiri nggak ketika sekarang juga? enggak. Takut nanyanya. Kalau orang zaman dulu ya, Tak sama orang yang lebih tua rasanya kayak agak sungkan, takut. VOC kan, takut. Rasanya takut gitu. Tapi memang ya memori pas masih kecil itu mendalam ya, ingetannya tuh sampai hari ini, itu yang membuat kita seperti sekarang gitu. Tapi berharapnya adalah luka-luka yang mungkin ada pada saat itu, bikin kamu menjadi orang yang lebih baik atau mungkin nggak mau jadi seperti itu, membeda-bedakan, kurang lebih itu pelajaran yang bisa diambil ya dari Iya hidup. betul sih. Mhm. Terus saudara nih, your, own siblings, kakak-kakak, ada mungkin yang bikin kamu bertanya-tanya atau mereka pernah keceplosan kek atau ngomong apa yang bikin kamu kayak, "Beneran nih kayaknya aku anak adopsi?" Nggak ada? Enggak, sama sekali enggak. Jadi Wow. keluargaku tuh bener-bener yang keep it secret dan Mhm. mereka tuh nggak ada ngebedain aku sama sekali. Mmm, Kakak-kakakku semua bener-bener yang kayak ya ngejaga aku sebagai anak cewek satu-satunya kan. mhm. Jadi mereka yang bener-bener protektif ke aku dan sayang sama aku gitu. Jadi nggak ada yang kayak bikin aku ngerasa, "Ini kayak beneran deh," atau bertanya-tanya sama mereka. Karena Mmm. mereka nge-treat aku beda. Totally nggak ada sih. Dan mereka tahu nggak sih kalau kamu juga bukan biological sister gitu tahu? Oh iya tahu, karena pas aku tuh diadopsi kan aku, 2 minggu ya dan kakak-kakakku tuh udah SMA Oke. semua. Ada yang SMP, udah ada yang SMA Mhm dan jarak aku beda sama kakakku kan 10, 12 tahun mhm. gitu. Jadi mereka tahu banget dan papaku sempet cerita, kakak-kakakku tuh juga happy pas, papa mama bawa aku ke rumah. Mereka nggak komplain, mereka nggak apa, mereka they just accept me. Mhm.
Boleh cerita nggak sih awalnya tuh gimana kok orang tua tiba-tiba, "Oke kita adopsi anak." Itu awal ceritanya gimana sih biar kita tahu nih, timeline-nya gitu, kalau boleh? Jadi waktu itu papa tuh cerita akhirnya kan lagi kumpul keluarga, so he confess, biasalah kalau udah tua kan ya, akhirnya mulai daripada dipendam akhirnya diceritain semua. Jadi papa tuh bilang kalau, satu komplek tuh semua tahu kalau mama itu kepengen banget punya anak cewek, dan Mhm. mama tuh selalu ngomong sama ke tetangga, sama, security, mereka tuh dia tuh mau banget punya anak cewek. Cuman, karena mama udah keburu tua, dia kayaknya sekitar 40 tahunan deh atau mau mau menuju 40 udah nggak bisa kan punya anak cewek, udah terlalu tua gitu. Sampai akhirnya one day, karena mama doyan banget, apa, bergaul sama siapa aja, Mhm. jadi ada tukang gorengan gitu loh dijadiin temen sama dia dan intinya istrinya dari tukang gorengan itu datang ke rumah, Mhm. dia bilang, "Saya ada anak wanita, anak perempuan bayi, dia baru lahir, mau apa enggak? Kalau mau silakan datang lihat, saya bawa kok," gitu. Nah, mama langsung telepon ke papa ke kantor untuk suruh dateng, tunggu papa pulang akhirnya langsung dilihat, aku ada di basket gitu, jadi terus papa bilang aku dia sedih banget ngeliat aku, soalnya aku kayak kepanasan gitu loh, Mhm. dan ini kan gorengan gitu loh. Panas. Iya, jadi dan itu dia bilang kira-kira tuh aku masih dua minggu baru lahir dan papa langsung bilang, "Udah nggak ambil pikir," dia langsung ambil aku dan saat itu papa confirm kalau aku tuh dibayar 150.000. Sebenarnya mereka Oh. tuh nggak minta untuk dibayar, tapi papa kasih kayak uang aja gitu, itu Mhm. 150.000 pada saat itu. Itu uangnya untuk yang bawa kamu gitu Iya ya? iya, Tapi bukan ke orang tua biological no, kamu? nggak ada. Jadi itu Mmm. mungkin kayak tetangganya kali ya, Mhm. dia ngelahirin terus dia minta tolong dicariin untuk yang bisa Keluarga adopsi. asuh gitu ya? Mhm, Pernah kenal nggak orang tua kamu sama orang tua asli? no They never met each no, other? Oke. nggak pernah. Dan kayaknya papa mamaku juga nggak mau sih. Mmm. Gitu. Karena makanya pas lagi aku besar pun papa mama sangat protektif kan sama aku, terlalu overprotective sih, karena mereka takut orang tua kandungku bakalan ambil aku lagi, Mmm. gitu. Jadi, mereka takut banget. Jadi aku nggak dibolehin keluar atau temen mau main ke rumah tuh mereka bener-bener harus izin. Dan aku masih inget mama tuh kayak kasih tahu ke temenku untuk, "Hati-hati ya kalau misalnya ada lihat cewek, yang coba ngomong sama Inge, kasih tahu ya itu orang mau culik Inge." Karena Mmm. sebenarnya dia takut itu mama kandungku nyariin aku, gitu. Oh, tapi kamu nggak pernah curiga gitu, kenapa sih kok segitunya gitu? Ada penjelasan nggak dari mama Nggak kayak nggak ada? nggak ada sama sekali, nggak ada penjelasan sama sekali. Mmm. Karena Oke. kayaknya papa mama juga takut sih kalau aku tahu Mhm. aku bakalan kabur gitu atau marah sama mereka, itu yang Mhm. mereka takutin. Wow, berarti menyimpan, rahasia sampai 20 tahun gitu ya, serapat-rapat itu. Mmm. Dan, menyimpan suatu rahasia ketika itu tahu dari orang lain kan biasanya bikin, sesuatu meledak gitu kan. Menyimpan, sesuatu yang kayak bom waktu, tapi in your case is different gitu. Apa sih yang bikin kamu so calm to actually accept and you even know that from someone else gitu? Mungkin karena perbedaan itu lagi sih, dari kecil udah kayak ngerasa berbeda yang quite signifikan. Mhm. Terus makin lama makin besar, aku kayak nanya ke diri sendiri, kalau aku mau marah sama keluargaku tuh apa alasannya? Mhm. Aku dikasih makan yang baik, dikasih edukasi dan segala macam, mereka tuh cinta banget sama aku gitu Mhm. kan. Terus untuk aku marah sama mereka tuh buat apa? Kayak gitu kan. Kecuali aku tidak di-treat dengan baik, mungkin itu beda. Terus akhirnya nanya lagi ke diri sendiri, kalau aku marah sama dia, aku nggak perlu marah deh sama keluargaku. Aku harus marah juga nggak sih sama ibuku? Mhm. Ternyata nggak juga ya, nggak Mhm. perlu karena keputusan dia untuk kasih aku, ngerelain aku untuk diadopsi sama orang lain itu keputusan yang sangat luar biasa, karena dia tahu kemampuan dia tuh gak bisa memenuhi aku, Mhm. akhirnya dia minta cari orang lain supaya bisa kasih kehidupan yang lebih baik dari aku. Jadi instead of getting angry, I'm just, apa ya, berterima kasih malah, Mhm. being grateful gitu loh, karena aku diadopsi sama orang keluarga yang baik gitu. Mhm. Wow, so wise to actually accept everything that's happened to your life and then you know the truth,
just recently gitu. Yes. Setelah you keep wandering for the whole life, itu pasti kan exhausted ya. Iya. Dan untungnya kamu adalah di tempat yang tepat, keluarga yang suportif, teman-teman yang juga baik gitu sama kamu, nggak yang bikin kamu tambah down dengan Iya. situasi because you don't know gitu. Even kayak siapa diri aku gitu kan dari keluarga, orang tua aku siapa segala macam. Nah, ada nggak sih kepengen kamu cari tahu, "Oh, where's my mom today? Dia di mana? Dia siapa?" Gitu. Maybe you have another sibling. Ada nggak kepikiran? Dulu sih nggak kepikiran, Mhm. tapi, jadi mamanya temenku itu dia punya kemampuan untuk bisa lihat orang lah gitu, tapi emang itu dia dikasih ya, itu kita bilangnya berkat lah Mhm. gitu dari Tuhan. Jadi, aku tanya sama dia, sama tante, "Aku pengen tahu nih, keluarga asliku masih hidup apa enggak?" Penasaran aja, karena yang mau aku tanya tuh mereka masih hidup apa enggak. Mhm. Tadinya sih nggak mau dikasih tahu, karena kalau kamu tahu kamu bakalan sakit hati nggak, dia bilang katanya. Mmm. Terus aku bilang, "No no, I just want to know if my mom, my real mom still alive or not," dia bilang. Terus pas aku tanya, tantenya bilang, "Mami masih ada, masih hidup, kamu punya kakak satu cowok, Mhm. tapi kalau papamu tante sih nggak bisa lihat ya, kayaknya dia antara sudah meninggal atau kemana, tante nggak bisa lihat. Tapi, hidupnya mamimu nggak baik-baik aja," kayak Mmm. gitu. Dan, aku masih ingat banget sih tante bilang, "Udah kamu bersyukur aja, berterima kasih kamu ada di kehidupan yang sekarang itu memang sudah diarahkan," Mmm. kayak gitu. Terus di situ juga bikin aku makin kayak ngerasa, iya ya, punya feeling bersyukur karena mama kandungku untuk kasih aku ke orang lain itu keputusan yang hebat banget, yang Mhm. aku kayak bisa bilang, "Wow, she's the best sih." Dia Mhm. ngelepasin egonya dia Mhm. untuk kasih aku ke orang lain yang bisa ngehidupin aku untuk punya kehidupan yang kayak sekarang itu, Iya, luar biasa betul banget sih. kayak gitu. Bisa jadi itu gambling ya, Mhm, karena kan belum tentu juga orang tua yang bakal ngebesarin anak kandung kita ini bisa treat the best mungkin kan, tapi ya mau nggak mau daripada kemampuan mungkin secara ekonomi, secara mental juga belum siap, hal-hal semacam itu gambling tapi mau nggak mau, maybe best for you and then, your biological family juga. Sulit sih, tapi she made a good decision, at least now you have a better life compare if you still with them, probably ya? iya, kayak Mhm. makanya aku nggak bisa stop bersyukur aja sih. Mhm. Itu juga karena, keputusan yang hebat dari mama kandungku. Oke. Dan, one day ketika kalau misalkan you cross path ketemu sama either your biological mom or maybe your brother, what things that you wanna say to them? Thank you sih, thank you karena brave enough Mhm. gitu, dan udah mikirin masa depan yang seharusnya yang terbaik buat aku, Mhm. di hari aku lahir, or mungkin pada saat dia hamil, kayak gitu. Dan itu kan keputusan yang buat aku tulus ya, dia mau kasih kehidupan yang baik buat aku, Mhm. kayak gitu, melalui tangan orang lain. Okay, wow, I never like think that far. Nah, sekarang kan, sempet juga ngobrol, ada juga keluarga lain yang mungkin tanya ke kamu kayak, when is the best time to actually tell your kid if she or he is actually adopted gitu. Kalau dari sisi kamu, kapan sih? Sebenarnya sih nggak ada waktu tepat atau enggak sih, Mhm. tapi kalau bisa dikasih tahu lebih dari awal, itu mungkin lebih baik gitu. Karena pada ujungnya kan seorang anak kan pengen tahu kebenaran kan, apalagi dia sendiri udah merasakan perbedaan itu, Mmm. kayak gitu. Jadi, eee, lebih baik mungkin lebih dari awal sih kasih tahu. Yang penting kita ngomong duduk, heart to heart, kasih tahu kenapa alasannya kamu diadopsi dan segala macam. Anak itu bakalan bisa, terima dengan baik, Mhm. itu menurutku. Wow, that's a good answer actually. The truth I think that's the best ya. Clarity is, helping everyone. Dan pasti berat ya, apalagi dari sisi orang tua yang tadi banyak diceritain Inge, takut anaknya mungkin diambil, takut anaknya ngerasa berbeda, banyak rasa ketakutan itu. Dan mungkin konsultasi sama orang yang tepat
dari sisi psikolog atau psikiater gitu ya, dengan orang tua yang kondisinya sama mungkin juga akan membantu. Tapi balik lagi, when you're actually telling the truth, everything is gonna be fine. You're fine today, Iya. you become a bigger person, better person, you feel, that you such a bless gitu Iya. Dan in nggak this bisa life. mungkin lebih tepatnya juga harus lihat karakter anaknya juga kali. Mhm, Karena kan anak punya karakter yang berbeda-beda. Saat orang tua pengen kasih tahu kebenaran, mereka juga harus bisa perhatiin psikologi anak itu sendiri, bisa mhm, terima apa enggak, dan harus bener-bener cari waktu yang tepat. Dan papaku aku bisa bilang dia, kasih tahu itu di momen yang tepat buat aku. mhm, Karena aku mentally juga udah strong, aku dewasa, dan setiap kali aku ngomong sama dia juga dia merasa bahwa aku udah lumayan cukup dewasa untuk tahu kebenaran, mhm, gitu. Jadi, mungkin kalau aku pada saat itu masih struggle sama diriku sendiri dan papaku bener-bener lihat aku kan waktu itu sempet struggle, dia kasih tahu aku mungkin aku bakalan buyar sih. Jadi mhm, penting juga buat parents untuk melihat anak ini tuh psikologinya gimana, apakah dia udah dewasa atau belum. Jadi mhm, kita nggak bisa main asal sembarang, gue kasih tahu lo aja deh hari ini, terserah mhm, lu mau senang apa enggak, kayak gitu. If mhm. you really love your kid, cari waktu yang tepat. Oh, yeah, it's not easy ya actually because it's basically it's all love ya. If you love your kid, you will understand them more. So you know when is the right time to tell them the truth. When mentally ready, that's the time that you should um, step by step ya, telling them about the truth, Ya, to love the condition, accept everything, and to move on sebenarnya ya. Ya, move on sih. betul. Karena memang masa lalu kita nggak bisa ubah gitu ya, tapi it's part of your life, part of your journey yang pastinya membuat hidup kita jadi seperti hari ini. Tapi Mhm. yang lebih penting kan hidup selalu jalan ke depan kan. Iya, itu dia juga. Makanya kadang kalau aku kasih tahu temen ya, ada temen yang juga anak adopsi atau merasa hal seperti itu, aku cuma bilang sama mereka, "Kamu tuh jangan marah," gitu Mhm, loh. mhm, Nggak perlu kamu marah sama orang orang tua kandungmu mhm, atau sama orang tua angkatmu gitu loh. Kamu lihat dirimu sekarang aja, mhm, kamu makan enak, kamu tidur di tempat yang nyaman kayak mhm, gitu. Itu kan juga berkat dari kedua orang ini gitu loh. mhm, Jadi daripada memilih marah, lebih baik memilih bersyukur aja. mhm. Kamu dibesarkan sama orang tua yang sayang sama kamu, gitu. Karena banyak anak di luar sana yang ibunya nggak mau, yang udah gua nggak mau tahu nih anak dijadiin apa, kayak gitu. Maybe you Mmm, end up in some prostitution mhm, house atau kayak gimana. Tapi kan ini enggak gitu, dicari orang tua yang tepat. oke. Dan orang tuamu yang ngangkat kamu pun juga kasarannya yang aku bisa bilang ya, papaku tuh pernah bilang gini, kalau mau dipikir kamu background-nya apa bisa gitu dan ada ketakutan itu untuk ngangkat kamu. Karena aku nggak tahu mamamu seperti apa, tapi dia put the ego away kayak gitu dan dia ambil aku dan kasih, cinta yang tulus sama mamaku juga gitu. Itu sih yang Wow, penting. that's the true love ya. Iya, Benar, anak nggak minta dilahirkan juga, dia nggak minta lahir dari ibu yang seperti apa, itu bukan salahnya mereka. Jadi sebenarnya membesarkan seorang anak itu adalah ya tanggung jawab orang-orang di sekitarnya gitu, iya, yang bisa melihat, anak ini akan tumbuh seperti apa tuh lagi-lagi environment-nya mhm, gitu. bener. So, I can say that your parents, they're a successful parents ya. They Ah, can raise a kid like you. thank you. Maybe one last questions. Ini menarik ya, karena kan sebenarnya kamu beruntung hidup di keluarga yang support banget sama kamu. Nggak semua orang mungkin dia adopted, tapi mungkin nggak dari orang tua adopsinya yang membuat dia merasa berbeda, mungkin dari lingkungan sekitarnya gitu. Udah tahu nih, ah kamu anak adopsi kelihatan banget misalnya, your mom is a bit too old to have a baby around your age gitu. Omongan-omongan orang dari luar, seandainya itu terjadi sama anak-anak yang sekarang ngerasa jati dirinya terluka itu gara-gara itu. Kamu ada nggak sih mungkin tips atau mungkin, motivasi aja sih buat mereka? Namanya feeling terluka Mhm. atau jadi bertanya itu normal. Tapi aku balik lagi di obrolan yang tadi kita awal yang aku sering mention, lihat lagi di keluargamu, seberapa sayang mereka sama kamu. Itu deh yang paling penting.
Mhm. gitu. Karena orang luar di sana mereka kan nggak ngerasain ya gimana cintanya orang tua kamu ngebesarin kamu gitu, orang tua angkat. Jadi itu aja yang kamu rasain gitu loh. Nggak apa-apa orang orang lain kan berhak untuk ngatain kamu atau untuk apa, nge-judge kamu. Tapi pas kamu pulang ke rumah, kakak kamu, mama papa kamu sayang kamu seperti anak kandung, itu yang lebih penting sih. Dan ya love-nya mereka yang paling penting. Oh, okay. Thank you, Inge. So I think love is a universal language, yeah. So just focus on the love that you get. Don't focus on the love you never get from someone else, from your friends, or someone that not belong to be your friends, or from your past life that not belong to your life today. So just focus on that, to your family, to your friends, to your siblings, and the love that you have today. Thank you so much for Thank you. being here, Inge. Pasti udah Iya, diundang. thank you. Semoga menginspirasi banyak orang-orang yang ada di posisi kamu ya. Semoga, amin. Iya, karena nggak ada bedanya sih ya. If you are grew up with a lot of love, you're gonna be a lovable person, just like you. Nggak usah malu mau kamu anak adopsi atau nggak usah malu. Nggak perlu. Okay, thank you. Kasih. Bye bye.